Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Biologi. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori belajar revolusi sosio-kultural. Submateri yang akan kita bahas adalah 1. Konsep dasar teori revolusi sosio-kultural. Yang kedua, karakteristik teori revolusi sosio-kultural. Yang ketiga, asumsi teori revolusi sosio-kultural terhadap pembelajaran. Dan yang keempat, implikasi teori revolusi sosio-kultural terhadap pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Ada Peralihan Pertiwi, Lita Izzatunisa, dan saya sendiri Anissa Siti Khalifah. Ada Cynthia Loka, Priscilla Cindy, dan yang terakhir Salwa Anggraini. Yang pertama, mari kita bahas konsep dasar teori revolusi sosio-kultural. Adapun pengertiannya, yaitu teori belajar revolusi sosio-kultural adalah teori belajar tentang peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya, dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Teori ini disebut juga sebagai teori konstruksi sosial, yang menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori belajar sosio-kultural berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu, ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosiokultural, yaitu Piaget dan Vygotsky. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss. Ia terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemauan individu, yang artinya pengetahuan itu berasal dari individu. Penentu utama atau faktor primer terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan, yaitu siswa itu sendiri, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Namun, teori ini bila dicermati, ada beberapa aspek yang dipandang dapat menimbulkan implikasi kontraproduktif dalam kegiatan pembelajaran, karena lebih mencerminkan ideologi individualisme dan gaya belajar Sokratik yang lazim dikaitkan dengan budaya Barat. Pendekatan ini pun kurang sesuai dengan tuntutan revolusi sosio-kultural yang berkembang akhir-akhir ini. Sedangkan, menurut Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia berpendapat bahwa jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial. Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri, melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Nah, secara teori memang menentang Piaget. Banyak ahli psikologi perkembangan yang sepaham dengan konsep yang diajukan Vygotsky. Teorinya yang menjelaskan tentang potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Ia menekankan bahwa proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya. Teori belajar Vygotsky ini disebut dengan pendekatan ko-konstruktivisme. Artinya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Lalu, teori belajar sosio-kultural meliputi 3 konsep utama, yaitu 1. Hukum genetik tentang perkembangan, 2. Zona perkembangan proksimal, dan yang ketiga mediasi, yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya yaitu Lita Izzatunisa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang pertama,
yaitu ada hukum genetik tentang perkembangan. Setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran. Yang pertama itu interpsikologis atau intermental, dan yang kedua itu intramental atau intrapsikologis. Interpsikologis ini tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya. Yang intrapsikologis atau intramental ini tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan. Interpsikologis atau lingkungan sosial ini sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Dan sedangkan intramental atau intrapsikologis ini sebagai keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Lanjut, konsep yang kedua itu zona perkembangan proksimal. Perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan menjadi dua tingkat. Ada tingkat perkembangan aktual dan ada tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual ini seperti intramental. Jadi tuh kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah ini dengan cara mandiri, dengan cara dirinya sendiri. Nah, sedangkan yang tingkat perkembangan potensial ini, kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah ini dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten, atau disebut ini intermental. Nah, lanjut, konsep yang ketiga itu mediasi. Menurut Vygotsky, semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dengan alat-alat psikologis yang berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Nah, ada dua jenis mediasi. Yang pertama itu ada metakognitif dan yang kedua itu ada kognitif. Metakognitif ini penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self-regulation. Lalu yang mediasi kognitif ini penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu atau subject domain problem. Nah, berikutnya itu ada karakteristik teori revolusi sosiokultural. Teori belajar kultural sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Teori belajar kultural memandang bahwa aspek-aspek sosial kemasyarakatan, kebudayaan, dan lingkungan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Patut diakui bahwa kebudayaan yang berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu akan menentukan bentuk maupun corak pembelajaran yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang saya hormati Pak Ade dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Pralihan Pertiwi Idia Gusvita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kultural. Teori belajar kultural merupakan suatu konsepsi yang menempatkan budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Menurut Sujiati 2012, terdapat 3 aspek penting dalam teori belajar revolusi sosiokultural, antara lain: A. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. B. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat. C. Kebudayaan merupakan suatu proses pemanusiaan di dalam kehidupan berbudaya, sehingga terjadi proses perubahan. Piaget menyatakan bahwa anak-anak yang mengetahui dan mengkonstruksi pengetahuan tentang objek di dunia, mereka mengalami dan melakukan tindakan tentang objek yang diketahuinya, dan mengkonstruksi objek itu berdasarkan pemahaman mereka. Teori Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural dan pembelajaran. Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu dengan individu lain, merupakan faktor yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar teori revolusi sosiokultural. Asumsi yang pertama yakni
manusia akan meminta bantuan untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Selanjutnya, keluarga memberikan pengaruh perkembangan belajar seorang anak. Dan asumsi yang terakhir yaitu, interaksi sosial dan budaya sangatlah penting dalam perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, gagasan Vygotsky. Vygotsky adalah psikolog asal Rusia yang menyatakan bahwa pada setiap perencanaan dan implementasi pembelajaran, guru diharapkan mampu memperhatikan seorang anak yang tidak mampu memecahkan masalahnya atau apabila harus dibantu. Kedua, guru diharapkan mampu menyediakan berbagai tingkat fasilitas yang diperlukan anak untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, saya Salwa Anggraini akan menjelaskan bagian keempat, yaitu implikasi atau hubungan teori revolusi sosiokultural terhadap pembelajaran. Menurut makna belajar, implikasi teori revolusi sosiokultural dalam proses pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, belajar merupakan proses pembentukan makna. Kedua, belajar bukanlah proses mengumpulkan informasi, melainkan proses pengembangan pemahaman atau pemikiran dengan membuat pemahaman baru. Ketiga, proses belajar terjadi pada saat terjadi ketidakseimbangan struktur kognitif pada diri seseorang. Contohnya, seseorang siswa SD yang baru pertama kali diajarkan materi lingkaran oleh gurunya, guru tersebut mengajarkan dengan memberikan contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran, seperti jam dinding, koin, piring, roda, dan lain-lain. Lalu, siswa pun akan menangkap atau menerima bahwa lingkaran merupakan satu kategori dengan benda-benda tersebut dan memasukkannya dalam satu skema yang sama. Di sini terjadi proses asimilasi dan skema baru terbentuk. Selanjutnya, siswa tersebut akan menyadari bahwa benda-benda tersebut tidak sama persis dengan lingkaran. Di sini terjadi ketidakseimbangan dalam diri siswa. Namun, siswa akan menyadari bahwa benda-benda tersebut merupakan bagian dari lingkaran. Akhirnya, terjadilah proses akomodasi dan bentuk skema berubah. Maka, skema yang telah diakomodasi dalam hal ini terlihat bahwa informasi yang dimiliki siswa menjadi lebih tepat dan detail. Siswa bisa mengaitkan dan mengkonstruksi pengetahuan yang ada sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Maka, ketidakseimbangan harus terjadi dalam proses kognitif siswa agar siswa dapat belajar secara bermakna. Selanjutnya, aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain segi kurikulum, lalu segi peserta didik, dan selanjutnya dari segi guru. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Priscilla Sindiagata akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai kurikulum. Khususnya untuk pendidikan di Indonesia, pemberlakuan kurikulum pendidikan sesuai yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan KTSP. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jelas bahwa pendidikan di Indonesia ini memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan, seperti pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, muatan lokal, kesenian, serta olahraga. Selanjutnya, yang kedua adalah siswa. Di dalam pembelajaran, anak mengalami pembelajaran secara langsung ataupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan sesuatu yang verbal, tetapi anak mengalami pembelajaran secara langsung. Selain itu, pembelajaran memberikan kebebasan anak untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan lingkungannya, pencapaiannya sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah guru. Guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator,
mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Masih banyak peran yang lain, oleh karenanya dalam pembelajaran ini peran aktif siswa sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan, remedial, dan juga pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Cynthia Loka, tentang gagasan Vygotsky mengenai rekonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial bila diterapkan dalam konteks pembelajaran. Nah, maka guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pada setiap perencanaan dan implementasi pembelajaran, perhatian guru harus dipusatkan kepada kelompok anak yang tidak dapat memecahkan masalah belajar sendiri. Yang bagaimana, yaitu mereka yang hanya dapat menyelesaikan masalah dengan bantuan. Yang kedua, bimbingan atau bantuan dari orang dewasa atau teman yang lebih kompeten sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas belajar. Dengan demikian, teori Vygotsky sesungguhnya memberikan landasan teoritis untuk bentuk-bentuk kolaboratif learning dan situated learning. Ketiga, kelompok anak yang masih mengalami kesulitan meskipun telah diberikan berbagai bantuan. Mungkin karena soalnya yang terlalu rumit. Perlu diberikan soal yang bisa ia kerjakan dengan bantuan atau tuntunan orang lain. Kenapa ini perlu? Karena dengan hal yang terbiasa atau hal yang kita lakukan secara berulang-ulang, kita akan lebih mudah memahami dan mengerti bagaimana untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang keempat ada cooperative learning yang juga merupakan aplikasi konsep Vygotsky. Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada siswa tentang keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Tingkat kemampuan berbeda ini dimaksud siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Dalam menyelesaikan tugasnya, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Belajar belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memberikan keuntungan bagi siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi teman siswa kelompok bawah. Jadi, siswa kelompok bawah memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya yang memiliki orientasi dan juga bahasa yang sama. Dalam proses tutor ini, siswa kelompok atas akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor. Nah, tutor sendiri kan harus membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam tentang ide-ide yang terdapat dalam suatu materi pembelajaran. Sampailah di penghujung pemaparan materi kelompok 8 yang berjudul Teori Belajar Revolusi Sosiokultural, Mata Kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Biologi A 2019. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ade Suryanda MSI selaku dosen Teori Belajar dan Pembelajaran, dan juga kepada teman-teman yang sudah mengamati dan mencermati materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.